Halo semuanya, saya Nurlan Aprilia dari jurusan Bimbingan dan Konseling dari Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut Sigmund Freud kepada teman-teman semua. Hakikat manusia menurut psikoanalisis. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana itu perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis atau das id, psikologis das ego, dan sosial das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisis. Ada 3 kepribadian dalam struktur psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Itu ada sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran atau consciousness. Kemudian yang kedua ada prasadar atau presonsius. Prasadar disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Kemudian yang ketiga itu tak sadar atau unconscious. Tak sadar itu adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drive yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik, biasanya itu pada masa anak-anak, yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah yang tak sadar. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang id. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id itu berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan drive. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle diproses dengan 2 cara. Yang pertama itu tindak refleks atau reflex action. Adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengejapkan mata, dipakai untuk menangani pemuasan rangsang sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Terus yang kedua itu proses primer atau primary process. Adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks seperti bayi yang lapar itu membayangkan makanan atau puting ibunya. Id hanya mampu membayangkan sesuatu tanpa mampu membedakan hayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar salah, tidak tahu moral. Alasan inilah yang kemudian membuat id memunculkan ego. Kemudian yang kedua itu ada ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan
objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama itu memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Ego itu sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Dan yang ketiga itu ada superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego. Ia tak punya sumber energinya sendiri, akan tetapi superego itu berbeda dengan ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa diubah menjadi energi psikis dan sebaliknya. Yang menjembatani energi fisik dengan kepribadian adalah id dengan naluri-nalurinya atau insting. Itu ada yang pertama itu insting, kedua macam-macam insting, ketiga penyaluran dan penggunaan energi psikis, keempat itu ada kecemasan, kelima itu ada mekanisme pertahanan ego yang dapat diuraikan menjadi 7 macam mekanisme pertahanan ego, yaitu identifikasi, displacement, represi, fiksasi dan regresi, proyeksi, introyeksi, pembentukan reaksi. Freud menyatakan bahwa pada manusia terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan yang kesemuanya menentukan bagi pembentukan kepribadian. Ada 5 fase tersebut, ada yang pertama itu fase oral, yang kedua fase anal, yang ketiga fase falis, yang keempat fase laten, yang kelima fase genital. Manusia sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Adapun ciri-ciri kepribadian sehat menurut psikoanalisis Sigmund Freud, yang pertama itu mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialami secara realistik dan mau menerima secara wajar, tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai yang sempurna. Kemudian yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya dan mereaksinya secara irasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority kompleks. Apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan hidup, jika mengalami kegagalan, dia tidak mereaksikannya dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistik. Nah, terus kemudian yang keempat, menerima tanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang akan dihadapinya. Kemudian yang kelima, kemandirian. Memiliki sifat kemandirian dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian yang keenam, dapat mengontrol emosi, merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif atau konstruktif, tidak destruktif atau merusak. Kemudian berorientasi tujuan, dapat merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas dasar paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian atau wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang ketujuh, berorientasi keluar atau extrovert, bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, yang bersifat fleksibel dalam berpikir, menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi
korban orang lain dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. Kemudian selanjutnya penerimaan sosial, mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian memiliki filsafat hidup, mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya. Kemudian yang terakhir berbahagia, situasi kehidupannya diwarnai kebahagiaan yang didukung oleh faktor-faktor achievement atau prestasi, acceptance atau penerimaan, atau affection atau kasih sayang. Kemudian ciri-ciri kepribadian yang tidak sehat. Yang pertama itu mudah marah atau tersinggung, kemudian menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan atau stres atau depresi, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang, ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum, kebiasaan berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, senang mengkritik atau mencemooh orang lain, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya itu bukan faktor yang bersifat organis. Kemudian kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama, pesimis dalam menghadapi kehidupan, kurang bergairah atau berburam durja dalam menjalani kehidupan. Hakikat konseling menurut psikoanalisis. Yang pertama, pandangan psikoanalisis ini memberikan implikasi yang sangat luas terhadap konseling dan psikoterapi, khususnya dalam aspek tujuan yang hendak dicapai serta prosedur yang dapat dikembangkan. Yang kedua, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan yang sudah diperoleh sejak lahir, terutama kecenderungan mengembangkan diri melalui dorongan libido dan agresivitasnya. Yang ketiga, secara umum perilaku manusia bertujuan dan mengarah pada tujuan untuk meredakan ketegangan, menolak kesakitan, dan mencari kenikmatan.